Dulu saya juga bertanya-tanya Mas Le. Iya. Bahwa ada ayat Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi kita, gitu kan? Di seluruh makhluk itu sebenarnya kan dari satu sumber. Iya. Kalau saya menghina Mas Le, otomatis saya menghina juga saya kan. Jadi yang harus hari ini disadari itu adalah bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita, bahkan di setiap agama juga sudah dijelaskan. Gitu loh. Cara untuk menyadari Mas, yang paling simpel atau yang Mas Yunus lakukan gitu untuk ya memberitahu kepada teman-teman semua gitu. Cara untuk menyadarinya dengan cara apa Mas? Ya. Dan kayak seperti orang yang gampang kecewa, trauma, dendam, terus suka ngegibah, itu juga nggak akan bisa ya. Nggak bisa. Menyadari Tuhan ada di dalam diri kita ya. Dia kan agama loh, dia berdogma loh dia. Karena apa? Beliau seperti itu karena beragamanya tidak dinaikkan ke kualitas sampai ke hakikat. Oke teman-teman, kembali hadir di channel Koko Numerologi ya. Saya bersama dengan Mas Yunus ya, bilangnya Mas Yunus RK. Nah ini kita bahas mengenai topik yang menarik juga ya. Oke Mas, langsung aja Mas. Mas, kalau kita mau bahas mengenai ini ya Mas ya, mengenai semesta atau mengenai Tuhan deh Mas, gitu. Itu tuh luas ya Mas ya. Karena setiap orang kan gimana tuh Mas? Ya luas. Kalau menurut Mas Yunus gimana? Pertanyaannya ini kan harusnya ada syariat, rekod, haikot, dan marifat ya. Iya. Apa itu syariat? Orang kan yang nggak paham ya. Iya. Maksudnya pertanyaannya lebih spesifik gitu Mas. Mau dilihat dari sudut pandang apa gitu loh maksudnya. Spiritualkah, agamakah, kan gitu kan? Iya. Atau kita bahasnya dari sisi spiritual aja Mas. Kita bahas dari sisi spiritual. Kan ada orang yang menganggap tuh bahwa Tuhan itu ada di luar atau Tuhan itu ada di dalam. Sebenarnya tuh Tuhan itu ada di mana gitu Mas. Karena kan setiap orang itu punya keyakinan masing-masing. Ya. Kalau versi saya ya, saya menyatukan antara pengetahuan tentang agama ya, tentang agama. Dulu saya juga bertanya-tanya Mas Le, iya. Bahwa ada ayat Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi kita, gitu kan. Itu kan suatu statement atau ayat yang dimana jelas itu Al-Quran kan ya, iya. Jelas kitab suci kan. Itu kan jelas memberitakan bahwa kalau tidak lebih jauh dari urat nadi kan berarti kan di sini di dalam diri kita gitu kan. Di samping itu juga tak tiupkan ruhku gitu. Nah, di samping itu juga kalau secara teman-teman yang muslim itu kan ada yang namanya sifat Tuhan kan. Iya. Sifat Tuhan itu ada 20 kan, wujud kan gitu kan. Nah, ini yang selalu membuat pertanyaan saya itu, kalau Tuhan itu mempunyai sifat wujud, berarti kan pasti ada wujudnya kan gitu kan? Iya. Pasti ada sifat wujudnya ya. Iya. Dari dulu saya mencari itu semua ya kan. Tetapi kalau kita melihat orang-orang itu hampir dari semua pemahaman itu Tuhan itu selalu seolah-olah itu berada di luar diri kita kan, gitu kan? Ada yang bilang di atas gitu kan, jauh segala macam ya, pokoknya jauh kan gitu kan. Betul. Pokoknya jauh daripada gini. Dan manusia hanya seonggok wayang saja yang dimana dia bergerak atas keesaan kekuatan Tuhan kan gitu kan. Di situ aku mencari-cari Mas, dari akhirnya saya mempelajari beberapa ilmu spiritual gitu ya, beberapa ilmu pengetahuan yang dimana di situ nyambung gitu loh. Jadi ini pemahaman saya ya. Mungkin kalau ada orang-orang yang yang berbeda gitu ya. Berbeda kan memang nggak masalah kan. Nggak masalah. Ini kan pengalaman spiritual saya. Ini sekedar sharing ya. Sharing sekedar spiritual saya ya. Saya menganggap Tuhan ya ada di dalam diri saya karena saya mengikuti kitab suci Al-Quran bahwa Tuhan tidak lebih jauh urat nadi kita kan gitu kan. Dan saya korelasikan dengan yang namanya sifat wujud gitu kan. Wujud itu
mau wujud ada wujudnya kan Iya. gitu kan. Nah, ketika manusia masih dalam keadaan menyandang ruh di dalam raganya, ketika mau mencari Tuhan, kan banyak kata orang yang mencari Tuhan banyak nggak menurut sama? Banyak, Ya kan? banyak banget. Nah, pertanyaannya kan mencari Tuhan buat apa kan gitu kan? Iya. Dulu saya juga gitu, mencari Tuhan kan gitu kan. Ketika saya mencari Tuhan dengan versi ilmu saya Iya. ketemu Mas. Oke. Saya ketemu Tuhan versi saya gitu Iya. kan. Ya, saya ketemunya siapa? Ya ketemu diri saya sendiri. Iya. Gitu. Dan di film Alchemist Fullmetal yang kemarin dijelaskan itu, Iya. ya di situ kan juga ada sosok pemeran utamanya kan juga kepengen ketemu Tuhan di situ. Ketika mau ketemu Tuhan dan dia berhasil membuka pintu alam menuju alam Tuhan, dia juga ketemu yang namanya dirinya sendiri gitu. Ini kan berarti sama dengan spiritual yang ada di Jawa kan gitu kan. Bahwa setiap kita ketemu itu kita bertanya, siapa kamu kan gitu kan, dia pasti menjawab aku ya kamu kan gitu. Kata ada aku di situ, ada bahasa aku di situ, aku ya kamu gitu loh. Nah ini kan akhirnya membuat pemahaman saya bahwa saya lihat Tuhan itu kalau diibaratkan, dianalogikan itu Iya. adalah seperti air, jadi tidak berwujud sebenarnya. Iya. Berhubung Tuhan itu masuk ke wadah gitu Iya. kan, akhirnya wujud kan gitu kan, akhirnya wujud. Makanya juga tidak dipungkiri bahwa ada ayat juga bilang bahwa di mana kita melihat disitulah wajah Tuhan. Ada ayat bilang seperti itu, ada. Iya. Gitu. Kalau semua orang memahami tentang ayat-ayat ini, ya, Iya. cuman sayang ayat-ayat ini nggak pernah disampaikan kan. Iya. Ayat-ayat tentang seperti ini nggak pernah disampaikan. Kalau ayat ini itu benar-benar dipahami, nggak ada orang mau menyakiti orang lain. Nggak ada orang mau memakan hak orang lain. Nggak ada orang mau menghina orang lain. Karena apa? Sejatinya ketika menghina seseorang orang lain, berarti dia kan menghina Tuhan. Iya. Ketika menghina Tuhan, ya udah Tuhan itu pemilik segala-galanya. Iya. Dia maha kuasa, dia Iya. maha esa, maha Iya. kaya. Kalau sampai Tuhan mungkin tersinggung, ya udah hidupnya pasti ruwet kan gitu kan. Iya, betul. Karena Tuhan yang ada di dalam diri saya dengan ada di dalam diri Mas Leo dan Iya. di seluruh makhluk itu sebenarnya kan dari satu sumber. Iya. Kalau saya menghina Mas Leo, otomatis saya menghina juga saya kan. Iya. Saya juga menghina Tuhan yang ngasih satu sumber itu. Nah, kenapa ketika setiap manusia yang masih hidup itu mencari Tuhannya selalu ketemu dirinya sendiri? Ya kan? Bukan ketemu sosok Tuhan. Kalau sampai ketemu sosok Tuhan, entitas-entitas itu, nah itu beda lagi. Iya. Itu beda lagi. Iya. Tapi kalau Tuhan, selama kita masih hidup Mas Leo, kalau kita mau bermunajat, bermeditasi atau apalah ya, mau laku apa, kita ketemu Tuhan, pasti berbentuk diri kita. Iya. Kenapa? Karena kita masih hidup. Karena ruh yang berada di dalam diri kita sesuai dengan cetakan gitu. Iya. Makanya air itu kalau dimasukkan ke botol aqua, Iya. gitu kan? Jadi ya, botol. Dia bentuk botol aqua, Aqua, kan, betul. gitu kan. Kalau dia dimasukkan di cangkir, Jadi cangkir. ya, jadi cangkir, kan, Oke, gitu kan. oke. Ketika dia masuk ke gelas, jadi gelas. Masuk Iya. ke ember, jadi ember. Iya. Nah, itulah makanya kenapa di sifat 20 Tuhan yang ada di Muslim itu, yang pertama itu wujud gitu loh. Yang pertama wujud ya. Wujud, berarti ada wujudnya kan Oke. gitu kan. Nah, ketika orang memahami eksistensi kewujudan Tuhan ini dalam bentuk entitas manusia, Iya. manusia akan menghargai manusia lain. Manusia akan menghargai makhluk lain. Nggak akan tercipta kedamaian. Berarti apapun wujudnya sebenarnya di dalamnya ada Tuhan. Ada Tuhan gitu kan. Oke. Makanya di mitologi apa namanya Hindu Krishnayana itu kan, Iya. manusia kan terbuat dari itu apa namanya molekul-molekulnya Wisnu kan. Kan gitu. Berarti kan percikan Tuhan gitu kan. Iya. Berarti di dalam diri kita itu ada Tuhan gitu loh. Sayang manusia itu tidak memahami konsep wujud gitu. Karena banyak banget orang tuh yang menganggap Tuhan itu ada di luar, atas, ada gitu di ya. atas Ada atau di atas, jauh ada dan segala jauh, macam. kan, Iya. gitu kan. Padahal Tuhan berada di dalam diri kita. Kita nggak ada Tuhan, kita nggak hidup. Yang perlu disadari adalah bagaimana hari ini kita itu menyadari bahwa ada Tuhan di dalam diri kita.
Ketika hari ini kita menyadari ada Tuhan di dalam diri kita, kita nggak mampu untuk menyakiti orang lain. Iya. Kita nggak mampu untuk apa namanya membuat hati orang lain itu tersakiti, sedih dan lain-lain. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada Tuhan. Oke. Gitu. Dan Tuhan itu dengan Tuhan kita pun sama, dari satu sumber, dari semesta. Oke, meskipun ya banyak ya, kalau kita bicara agama-agama kan banyak ya. Kalau kita kan sekarang bicaranya dari sisi spiritual aja, Mas. Dari spiritual, gitu kan. Cuman penjelasan saya dari salah satu agama kan, karena memang saya backgroundnya kan dari Islam kan gitu. Kan. Itu seperti itu. Oke. Nah, sama sebenarnya di beberapa agama kan disebut Ruhul Kudus, Nur Muhammad. Ruhul Kudus adalah ruh yang suci. Lalu ruh yang suci siapa ya? Percikan Tuhan tadi atau bagian dari Tuhan tadi. Makanya tidak heran Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi kita. Sebenarnya pentingnya untuk mencari Tuhan itu apa tuh? Itu loh yang mau saya tanyakan. Betul. Mas Leo tanya kepada saya kan tentang Tuhan gitu kan. Banyak orang mencari Tuhan, terus pertanyaan saya Mas Leo kan gitu kan. Kalau sudah ketemu Tuhan lo ngapain gitu loh? Ya kalau ini saya kalau Mas Yunus nanya sama saya ya, kalau mencari Tuhan terus kalau udah ketemu mau ngapain ya? Biasanya sih kalau saya menganggap kalau ketemu Tuhan berarti hidupnya bisa lebih damai, hidupnya bisa lebih bahagia dan segala macam, bisa lebih dekat segala macam sih kayak gitu. Kalau menurut Mas Yunus gimana? Kalau menurut saya nggak usah lah kita berlebih-lebihan seperti itu hingga manusia terjebak pada ilmu-ilmu yang nggak jelas. Maksudnya ya kalau para guru-guru spiritual itu benar-benar lahir batin ya ngajarin ya. Kalau hanya untuk sebuah ketenangan dan kedamaian, Tuhan itu menciptakan raga manusia itu sudah sempurna loh Mas. Iya, betul. Dimana tubuh-tubuh kita ini mampu memproduksi hormon-hormon kebahagiaan loh. Jadi untuk menjadi sebuah bahagia tenang itu cukup kita memproduksi hormon kebahagiaan saja. Ibaratnya itu Tuhan sudah menyiapkan atau menyediakan semuanya ya. Tuhan itu nggak perlu dicari karena di dalam diri kita sudah ada Tuhan. Makanya pertanyaannya ngapain cari Tuhan? Kan gitu. Harus paham yang namanya tujuan hidup. Orang hidup itu harus mengerti tujuan hidup. Lah tujuan hidup itu apa? Ya hidup itu sendiri. Kalau tujuan hidup kaya, salah. Tujuan hidup itu bisa salah. Tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri. Menghidupi hidup itu sendiri. Tujuan hidup itu ya hidup itu sendiri. Hidup itu sendiri. Nah, kalau sudah mengerti hidup, ya kan, di situ dia akan berlaku bertindak sebagai seorang manusia. Karena di dalam diri manusia ada Tuhan. Makanya tidak heran di Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di situ bukan Tuhan yang Maha Esa gitu kan, tapi ketuhanan. Berarti kita itu disuruh untuk mengaplikasikan sifat-sifat Tuhan. Oke, ketuhanan itu berarti memiliki ya sifat-sifat Tuhan ya. Sifat Tuhan gitu loh. Tapi kenyataannya faktanya semua orang terhipnotis untuk mencari Tuhan di luar sana. Ketika mencari Tuhan di luar sana, banyak sekali kalau orang itu tidak mempunyai kemampuan supranatural, akhirnya apa? Banyak membo-membo itu apa ya? Menyerupai gitu ya. Banyak itu jin menyerupai wali, jin menyerupai si A, si J, kan gitu. Jadi yang harus hari ini disadari itu adalah bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Bahkan di setiap agama juga sudah dijelaskan. Bahkan Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi loh. Lah urat nadi kita kan nempel tuh. Betul. Terus nggak usah cari jauh-jauh ya. Kenapa teman-teman kok lupa gitu loh? Harus mencari Tuhan di sana. Loh, kalau kita nggak hidup, berarti kita harus cari Tuhan kan gitu kan, supaya kita hidup kan gitu kan. Nah kalau kita hidup, siapa yang menghidupi kita? Ya Tuhan. Jadi jangan cari jalan keluar ya, cari jalan ke dalam. Semuanya gitu. Harus ke dalam. Ke dalam ya. Semuanya harus ke dalam karena semuanya ada di sini. Gitu. Mas Yunus, menurut Mas Yunus ya, kan ada istilah begini ya. Jika Anda mau mengenal Tuhanmu, Anda harus mengenal dirimu dulu. Ya, itu dulu saya dipeseni sama guru saya kan. Mungkin sering cerita ya kan. Saya dipeseni seperti ini ya, teman-teman ya. Bahwa wong urip iku kudu ngerti uripe gitu loh. Wong urip ora ngerti uripe koyo mayit urip. Nah, itu bahasa Indonesianya ya yang tadi Mas Leo tadi. Orang hidup itu harus mengerti hidupnya. Kalau orang hidup nggak mengerti hidupnya seperti mayat hidup. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Seperti contoh hutang.
hutang itu adalah hakikat manusia. Jadi ada manusia kok berhutang. Itu adalah hakikat manusia yang dia itu lupa akan punya Tuhan. Tuhan itu maha pemberi kok. Tuhan maha kaya kok. Kenapa engkau nggak bermunajat kepada Tuhan? Mas, saya sudah bermunajat tapi nggak dikasih uang. Karena kamu nggak percaya. Karena kamu nggak sabar. Iya. Ya kan? Bermunajat itu apa, Mas? Bermunajat itu ya katakanlah kita bisa beribadah, kita bisa berdoa, kita bersemadi, kan gitu kan. Loh, ini saya pernah tak praktekkan loh, Mas. Pernah tak praktekkan ketika saya dulu belum punya uang banyak, jangankan belum uang banyak, belum punya uang lah, kan, katakanlah. Tapi karena saya itu orang yang memiliki Tuhan, kan, bagi saya kan gitu kan. Ketika saya kehabisan beras, saya cuma menyalakan dupa, ya. Saya berdoa. Doa saya buruk sebenarnya, jelek sebenarnya. Tuhan, bahasa Indonesia ya itu ya. Tuhan, gak di beras aku. Kalau memang kamu ada, kasih aku beras. Kalau memang kamu ada, kasih aku beras. Kalau kamu nggak ada, aku nggak mau menyembahmu. Apa yang terjadi, Mas? Saya nyalain dupa. Saya habis itu nggak ada 1 jam, Mas. Tiba-tiba tetangga yang lumayan agak jauh datang bawa beras 6 kilo. Disitulah saya sudah mulai mempercayai bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam diri kita. Iya. Tadi saya bilang Tuhan gitu kan, itu bahasa Indonesia, Mas. Sebenarnya saya bilangnya nggak seperti itu gitu loh. Bahasa saya ada lah, ada gitu loh. Jadi orang-orang yang hutang itu adalah orang yang lupa kalau Tuhan itu ada. Secara hakikat ya, mohon maaf ya teman-teman. Dan orang yang berhutang itu adalah orang yang lupa bahwa keesaan Tuhan itu memang luar biasa. Mereka kecepit hutang, apa kecepit itu ya, kehimpit hutang, ya kan, tertekan hutang. Akhirnya dia terus berhutang lagi karena dia tidak percaya, tidak mengalami ketuhanan di dalam dirinya gitu loh. Kalau manusia itu menyadari, mengalami ketuhanan di dalam dirinya, dia nggak akan, Mas, berhutang-hutang sampai hidup susah-susah gitu. Dia akan bermunajat sendiri, datang itu uang. Kan gitu, karena Tuhan maha pemberi, apalagi kalau di teman-teman muslim kan, ud'uni astajib lakum. Kan gitu katanya Pak Ustadz ya. Apa itu artinya? Artinya, berdoa kamu, minta kamu, pasti tak kasih. Itu jelas loh. Jelas ya. Ngapain hutang gitu loh. Berarti orang yang berhutang itu adalah orang yang tidak menyadari adanya Tuhan, tidak menyadari kesadaran Tuhan gitu. Nah, apalagi zaman sekarang ini kan banyak ya masyarakat ya di sekitar kita tuh kena jeratan kayak utang ya, salah satunya pinjol gitu loh. Dan segala macam tuh. Itu sebenarnya ya secepat mungkin, segera mungkin tuh beresin gitu ya, Mas ya. Kalau enggak dia nggak akan mengenal Tuhannya kan. Dan dia berbuat seperti itu kan nggak mengenal Tuhannya. Iya, betul. Gitu loh. Untuk mengenal Tuhan itu kita harus belajar spiritual, karena Tuhan itu bisa dikenal hanya dengan berspiritual. Hanya dengan spiritual ya. Berspiritual. Nggak ada cara lain ya. Nggak ada cara lain. Lah, beragama apakah nggak berspiritual? Berspiritual. Cuman teman-teman di luar sana beragamanya hanya sehelo, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tidak dilakukan benar-benar dengan ilmunya, tidak dilakukan benar-benar dengan menyadari ketuhanan, menyadari Tuhan gitu loh. Iya. Itu yang dipahami. Itu harusnya apa ya? Harusnya kita itu, bukan kita ya, harusnya teman-teman itu menyadari bahwa itu Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, disitulah kita hidup pasti nggak akan kesusahan. Ada aja kok. Ada ya jalannya, rezeki. Jalannya ada. Pasti itu ya. Pasti. Pasti. Kenapa saya bilang pasti? Karena yang menghidupi raga kita itu adalah Tuhan itu sendiri gitu loh. Nggak mungkin Tuhan kesusahan. Nggak mungkin. Kok ada kesusahan? Karena dia tidak menyadari adanya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Iya, betul. Nah, itu seperti itu. Nggak usah nyari Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita, ada di kita gitu loh. Cara untuk menyadari, Mas, yang paling simpel atau yang Mas Yunus lakukan gitu untuk ya memberitahu kepada teman-teman semua gitu. Cara untuk menyadarinya dengan cara apa, Mas? Kalau Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau untuk pemula ya, pemula sih teman-teman. Ya, pemula itu kita meditasi.
Meditasi, duduk diam, bersila gitu kan, tegak gitu kan, nafasnya mau fokus kemana. Kalau teman-teman mau menyadari adanya eksistensi Tuhan yang berada di dalam diri kita, difokus pada nafas. Oke. Fokus pada nafas. Besok lagi menyadari bahwa sadari kalau kamu hidup. Jadi sebenarnya meditasi itu adalah sebuah laku, sebuah metode untuk mengenal Tuhan yang ada di dalam diri kita. Untuk pemula hanya seperti itu saja sih, kan gitu kan. Nanti akan muncul yang namanya pengetahuan, kita akan menyadari ketuhanan tadi gitu loh di dalam diri kita. Iya, iya. Tapi kalau kita memahami, mohon maaf ya, mohon maaf sekali, kalau kita memahami Tuhan ada di luar sana, di atas sana, harus menghadap sana, ruwet uripmu. Karena berarti melupakan Tuhan kan gitu kan. Iya. Berarti kan melupakan Tuhan, melupakan yang apa namanya, yang membuat hidup kita kan gitu kan. Contoh aja logikanya, Mas Leo punya teman dekat gitu kan. Iya. Ketika teman dekat itu sudah tidak menghiraukan Mas Leo, dia malah menjauh gitu kan. Kira-kira Mas Leo mau nggak ngasih makanan, minuman kan gitu kan. Mungkin sedikit rezeki ke orang itu. Nggak mau kan? Nggak mau karena dia sudah melupakan kok, melupakan kita kok. Tuhan juga gitu. Kalau kita nggak menyadari eksistensi Tuhan yang ada di dalam tubuh kita, ya akhirnya menganggap Tuhan itu ada di suatu arah yang lain, tempat yang lain gitu ya. Ya hidupnya ruwet pasti, banyak masalah. Karena doanya pasti zonk. Doanya pasti zonk, doanya nggak terwujud. Gitu. Oh gitu ya. Gitu. Dan kayak seperti orang yang gampang kecewa, trauma, dendam, terus suka ngegibah, itu juga nggak akan bisa ya? Nggak bisa. Menyadari Tuhan ada di dalam diri kita ya? Itu adalah sifat sikap yang tidak mampu untuk menyadari Tuhan yang berada dalam diri kita. Oke. Seperti itu. Iya. Oke. Sebenarnya sekarang ini kalau Mas Yunus lihat ya, makin banyak gak orang belajar spiritual, makin banyak gak sih orang menyadari bahwa Tuhan ada di dalam diri seseorang? Kalau di dewasa ini sudah mulai banyak, Mas. Sudah mulai banyak, mereka sudah. Kenapa? Karena bagi mereka sudah mulai menyadari bahwa agama itu bukan solusi lagi gitu lah. Mereka akan kembali kepada Tuhannya kan gitu kan. Oke. Makanya sekarang kebangkitan spiritual kan lagi kenceng-kencengnya. Semua orang pasti akan kembali kepada Tuhannya pasti. Oke. Dan pengalaman Tuhan itu akan didapatkan pasti. Dan Mas Yunus juga meyakini ya, maksudnya melihat juga sekarang ini mulai banyak yang mengalami namanya kebangkitan spiritual ya, Mas. Iya. Kebangkitan spiritual sudah mulai ini. Kenapa kok spiritual mulai bangkit? Karena banyak manusia yang sudah kecewa dengan yang namanya dogma. Oke. Gitu, dogma agama kan gitu. Iya. Nah, seperti itu. Kenapa? Sudah menjalankan A, B, E, dan C, tapi hidup tetap seperti itu aja. Hidup masih banyak beban, masih banyak masalah dan lain-lain. Mas Leo kalau mau main di daerah Kediri di tempat saya sana ya. Iya. Saya punya dulu ya, ketika saya masih sering bareng dengan teman-teman itu, para orang-orang yang kejawen gitu ya, orang yang berkeyakinan gitu, baik itu kejawen A, B, E, dan C ya, mulai dari Murti Tomo, Pangestu, Pengahayat dan lain-lain. Itu kalau kita main ke rumahnya, Mas, itu kita melihat itu damainya luar biasa mereka, Mas. Mereka damai, mereka tenang, mereka santai, nggak ada yang kemerungsung, Mas. Bahkan hidup itu apa adanya karena mereka menyadari Tuhan. Bagi orang yang apa namanya keyakinan itu, kan keyakinan, toh Mas. Kalau keyakinan itu pasti kan mengarah ke kebatinan. Kalau kebatinan itu pasti mengarah kepada ketuhanan, bukan syariat, bukan tekstual. Jadi nggak ada tekstual mereka, tapi hidupnya luar biasa, Mas. Tenang, rimo, sabar, bahagia. Apa adanya. Tapi kalau kita main ke rumahnya teman kita, pasti ujung-ujungnya ngeluh kan? Iya kan? Ujungnya ngeluh, bro, usaha saiki sepi, usaha sekarang
sepi, sulit, ada aku punya hutang kan gitu. Loh, dia kan agama loh, dia berdogma loh dia. Karena apa? Beliau seperti itu karena beragamanya tidak dinaikkan ke kualitas sampai ke hakikat. Gitu. Kalau sampai ke hakikat, ke makrifat, ya pasti dia akan masuk ke tingkat kebatinan gitu loh. Oke. Gitu. Tapi sayang orang-orang seperti itu kan suka bilang sesat, kafir dan lain-lain. Kafir itu kan katanya kaum kalau berpikir. menurut saya kafir itu adalah kaum berpikir. Iya. Karena syarat sah untuk berdogma itu adalah berakal toh. Iya. Ya, kalau nggak berakal ya nggak usah makanya saya berakal gitu loh. Makanya saya berdogma. Oke. Sebenarnya di banyak ajaran-ajaran lah ya, itu kan ada pesan-pesan yang mengatakan memang Tuhan itu ada di dalam diri kita kan, Mas? Iya, hampir semua. Tapi kenapa banyak orang yang nggak menyadari hal itu, Mas? Ya. Atau mungkin ada yang ditutupin atau gimana? Atau kan, mungkin dia nggak belajar? Kalau kita melihat itu kan gini, Mas. Sebenarnya ada politik juga ya, supaya para oknum itu tetap dihormati, gitu. Tetap disanjung-sanjung, tetap digunakan lah, kan gitu kan. Karena di situ tuh kan enak toh, Mas. Ya kan. Di situ tuh enak gitu loh, nggak bekerja susah-susah gitu kan. Dapat uang kan gitu kan, hanya ngomong bla 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 gitu kan. Jualan surga gitu. Iya. Kan gitu kan. Ya udah. Ya seperti itulah intinya. Seperti itu ya. Oke.